Roy Kikau. Saya mau bertanya dalam Yehezkiel 28 ayat 12 sampai 13. Apakah di situ adalah Taman Eden yang sama di dalam kitab Kejadian? Terima kasih. Mohon pencerahannya, Pak Pendeta. Terima kasih untuk pertanyaannya, eh, Saudara atau Bapak Kikau. Kata Eden ada juga di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kita baca dulu ya kata itu, atau mau baca dulu ayat yang disebutkan tadi Betul, Pak Pendeta. supaya lengkap pertanyaannya. Tadi di mana terdapat ayatnya? Yehezkiel 28 ayat 12 sampai dengan 13. Saya Oke, bacakan ya Pak silakan. Pendeta. Yehezkiel 28 ayat 12 sampai dengan 13. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau penuh hikmat dan maha indah. Ayat yang ke-13, engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini menarik karena ada kata Taman Eden, di Taman Eden. Bagaimana dengan Kejadian pasal yang kedua, pada saat kata Eden itu pertama kali digunakan di dalam Alkitab, kita baca di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Kejadian 2 ayat yang ke-8. Baik, Kejadian 2 ayat yang ke-8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Terima kasih. Dikatakan oleh ayat ini, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Dan ini Edennya ada di bumi karena cerita Kejadian 1 dan Kejadian 2 adalah pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian menerangkan bumi itu belum berbentuk, masih kosong. Lalu kemudian Allah mengatakan jadilah terang. Lalu kemudian jadilah cakrawala. Semuanya adalah untuk melengkapi bumi yang Allah ciptakan itu. Dan penciptaan itu kita tahu dilakukan dalam 6 hari yang harafiah, bukan 6 hari simbolik. Lalu pada hari yang ketujuh Tuhan Allah berhenti. Dan setelah Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan Allah menempatkan mereka di taman di Eden. Dan Tuhan membuat taman di Eden. Jadi taman yang ada di Eden di Kejadian 2 ayat yang ke-8 adalah taman, tempat di mana manusia yang diciptakan Allah saat itu adalah Adam dan Hawa itu ditempatkan. Mereka punya rumah adalah di dalam taman di Eden. Di mana itu? Ada di bumi ini. Ada di bumi ini. Sebelum itu, maka ada cerita yang digambarkan dengan bentuk puitis karena menggambarkan apa yang terjadi pada seorang raja yang bernama atau Raja Tirus. Tirus adalah suatu kerajaan kecil. Jadi Raja Tirus digambarkan sebagai suatu makhluk atau suatu pribadi atau karakter yang tinggi hati. Dikatakan bahwa pada waktu ia diciptakan itu sangat indah, gambar dari kesempurnaan. Itu tentang Raja Tirus. Tetapi ini bukan tentang Raja Tirus yang ada di Tirus, karena Tirus itu ada di atas dunia. Sebab kalau kita baca di ayat yang ke-17, dalam Yehezkiel 28 tadi, ayat 17 mengatakan engkau, ini masih menunjuk kepada Raja Tirus tadi.
yang menggambarkan sosok yang lain. Engkau sombong karena kecantikanmu, karena kesempurnaanmu, karena kehebatanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Lalu dikatakan, ke bumi kau kulempar, ke bumi kau kulempar. Artinya ia dicampakkan ke atas bumi. Sehingga kata Eden yang ada di dalam Yeskiel 28 ayat yang ke-13 yang mengatakan engkau di Taman Eden yaitu Taman Allah, itu bukanlah Taman Eden yang ada di bumi, justru dari Taman Eden yang ada di Taman Allah yang ada di sorga, Taman Eden, suatu Firdaus yang digambarkan, itulah tempat kediaman dari Raja Tirus tadi, yang menunjukkan kepada Lucifer. Kalau kita bandingkan ini dengan Yesaya 14 ayat yang ke-12, yang kemudian menjadi setan. Kalau kita bandingkan itu dengan Wahyu pasal yang ke-12, karena coba ingat, Yeskiel 28 ayat yang ke-17 mengatakan, ke bumi kau kulempar, ke bumi kau kulempar. Bagaimana Wahyu 12 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9? Saya baca ayat 7, timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga, tempat di sorga, di mana tadi dikatakan di pasal 28 kitab Yeskiel, ayat yang ke-19, Yeskiel 28 ayat 13, engkau di Taman Eden. Wahyu 12 mengatakan tidak dapat tempat lagi mereka di sorga. Sebaliknya apa yang terjadi? Ayat yang ke-9. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi. Persis seperti yang dikatakan oleh Yeskiel 28 ayat yang ke-17 yang mengatakan, ke bumi kau kulempar. Jadi bahasa-bahasa simbolik dan puitis yang ada di Yeskiel 28 menggambarkan kejatuhan seorang malaikat yang sempurna, malaikat yang indah, tetapi karena kesombongannya ia menentang dan melawan Allah, dia berperang melawan Allah, dan dia tidak mendapat tempat lagi di sorga, dan ia dicampakkan ke bumi. Di bumi pada waktu itu ada Adam dan Hawa yang ada di suatu taman yang ada di Eden. Jadi kata Eden ini digunakan untuk menggambarkan taman Allah, taman yang indah, taman Firdaus, dan tempatnya berbeda sekalipun menggunakan kata yang sama. Karena pertanyaan saudara Kikau tadi adalah apakah di situ adalah taman Eden yang sama seperti dalam kitab Kejadian? Jawabnya adalah Eden yang digambarkan di Yeskiel 28 adalah Eden yang ada di sorga, sementara Eden yang ada di Kejadian pasal yang kedua itu ceritanya ada di bumi. Terima kasih.